Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi Mas Bedu. Pagi Zara. Selamat pagi Nabawi. Pastinya jamaah kita ketemu lagi nih di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Dede. Nah, jadi Mas Bedu Masya Allah. sendiri nih. Luar Lagi biasa. ngapain nih Mas Bedu? Masya Allah dari tadi. Ini loh, Zahra. Aku tuh lagi melihat kompilasi video-video orang-orang yang berakhir dengan husnul khotimah. Masya Allah. Ada yang lagi sujud, ada yang sedang beribadah, Ada yang lagi ceramah juga ada ya. yang lagi ceramah, ada yang lagi, wah pokoknya Masya Allah. Masya Allah. Mati syahid nih kayaknya mereka ya semuanya. Iya. Duh, ini pastinya ya Mas Bedu, idaman Zahra, idaman Mas Bedu juga yang cita-citanya semuanya umat muslim ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah ya Mas ya? Iya. Nah, tapi Mas Bedu, kalau seandainya Zahra boleh nanya nih sama Mas Bedu ya, bedanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah sama mati syahid, itu apa bedanya Mas Bedu? Bedanya? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sama mati syahid. Oh itu beda lah. Bedanya apa tuh Mas? Husnul khotimah sama mati syahid. Bedanya apa Mas? Bedanya tadi sama mama, aku mah nggak Iya, ngerti. Mama. Aku kan bukan penceramah. Kirain Mas Bedu udah tahu banyak hal Nanti gitu. kita sama mama aja ya. Tanya mama Tadi ya? di setahu aku kan mati syahid kan itu zaman-zaman kita berjuang melawan penjajah. Ya kan, terus juga Zaman- melawan orang-orang yang jahat. Zaman perang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawan orang jahat gimana? Itu kalau mati syahid mah kan berjuang melawan penjajah, teriak sambil berteriak menegakkan agamanya, Allahu Akbar, perang melawan penjajah. Insya Allah mati syahid gitu mah. Nah kalau zaman aman seperti sekarang ini, apakah masih ada mati syahid tuh mah? Oke. Bukan di zaman peperangan yang negara kita kebetulan tidak sedang berperang gitu mah. Apakah masih ada mati syahid ini mah? Mati adakah saat ini mati syahid? Mati syahid. Sementara peperangan saat ini sudah tidak ada. Ya. Nah itu. Boleh? Boleh, Saya Mas. jawabnya? Boleh Silakan. Anda duduk? Boleh, terima kasih, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mati syahid. Syahid itu apa sih? Syahida awal akar katanya yang artinya menyaksikan. Syahid itu melihat. Apa maksudnya mati syahid? Orang yang syahid, orang yang melihat, menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam hidup. Sebelum nantinya kematian. Sudah mati melihat kenyataan janji Allah adalah benar. Itu adalah syahid. Kita dulu suka mengartikan orang yang mati syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Berperang ngelawan musuh yang menghancurkan Islam, dia meninggal, gugur, itu disebut dengan mati syahid. Berjihad lagi ya Pak. Berjihad. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. Mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Masya Allah. Dari ayat ini ada yang mengatakan orang yang mati syahid, dia mati kita bilang sudah mati. Padahal hidup di sisi Allah, dapat rezeki dari Allah. Nah, Beduk nanya, apakah zaman sekarang ada yang mati syahid? Syahid. Peperangan sementara sudah tidak ada? Ada Beduk. Sebagian ulama mengatakan syahid ini terbagi 3. 1 syahid dunia akhirat. 2 syahid dunia. 3 syahid akhirat. Yang disebut dengan syahid dunia akhirat, dia gugur meninggal dunia ketika menegakkan akidah Islamiyah. Misalnya seperti belum bilang, dalam peperangan. Atau, punten, ingat nggak tempo hari? Ini kayaknya di Ambon, ingat nggak? Ada pada saat itu tahun berapa tuh? Umat Islam dibunuhin, mesti dihancurin, orang yang hamil ditusuk dan seterusnya. Karena mereka tidak segenang Islam. Mereka yang gugur itu syahid dunia akhirat. Maka orang yang hidup tidak wajib memandikan. Darahnya akan menjadi saksi dia lahir bahwa dia syahid dunia akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang kedua ada yang disebut dengan syahid dunia. Siapa syahid dunia? Orang yang mati mempertahankan keduniaan. Misalnya, orang ngerampok rumah dia. Tentu dong pemilik rumah yang akan tinggal diam. Dia ngelawan. Tek, 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 tek. Misalnya, kebetulan rampoknya bawa senjata, dia dibunuh. Mati. Dia syahid. Syahid dunia. Maksudnya apa? Mempertahankan hak kita. Hukumnya wajib. Artinya kalau orang tadi sampai mati mendapatkan pahala syahid dunia. Karena harta kekayaan adalah untuk hidup di dunia. Yang ketiga adalah syahid akhirat. Mana yang disebut dengan syahid akhirat? Misalnya ada orang yang mati karena wabah. Makanya MUI membuat fatwa. Orang yang mati karena wabah corona itu syahid. Amin. Karena waktu seorang Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa sih yang disebut dengan orang yang mati syahid? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, itu dia orang-orang yang mati ketika membela akidah Islamiyah yang benar, dia terbunuh syahid. Rasul menjawab, kalau itu sedikit banget dong umatku yang syahid. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, orang yang syahid diantaranya orang yang mati karena mempertahankan agama Allah. Orang yang mati hatinya dekat dengan Allah dalam mengerjakan akidah Islamiyah yang benar. Orang yang mati karena sakit isi perut, misalnya jantung, kemudian ginjal yang di sini perut, lambung. Kemudian orang yang mati ketimpa benda keras, misalnya lagi hujan, dia ngaup di bawah benteng, kerubrak, mati. Orang yang mati tenggelam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan orang yang mati waktu melahirkan itu pun syahid akhirat. Tapi yang jelas orang yang namanya syahid nilainya sangat tinggi. Anda lihat At-Taubah 20. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah,
Orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka nilainya di mata Allah sangat tinggi. Tinggi. Artinya orang yang berjihad, orang yang mati syahid, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada mereka. Insya Allah walaupun tidak dengan berperang, dengan cara yang lain tetap kita akan syahid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah, setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah. Kita kembali lagi. Mau bedu, mau Jahra yang berebut, sayo gantian. Bedu apa Jahra? Sok. Berjalan ya. Oke. Oh, iya. Ya, baiklah jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Oke. Belajar berbagi. Iya. Kita bicara tentang Jihad. Mama ya. Ha. Kan zaman sekarang udah tidak ada peperangan lagi. Adakah amalan pengganti jihad agar kita bisa juga berakhir husnul khotimah atau mati syahid, Mama? Oke. Anda lihat surat As-Saff 10, 11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin ya Allah. Maukah kalian aku kasih tahu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Pertanyaan Allah, karena kita tidak bisa menjawab, Allah langsung memberitahu. Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa kalian. Ingat, ini yang terbaik buat kalian. Karena kita tak tahu, dikasih tahu. Ingat nih, beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Artinya beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, termasuk jihad kita. Apa janji Allah bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa saat ini? Lihat dalam ayat yang 12. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan min jannatin ad. Kata Allah, yang pertama semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Mohok wae balik deui. Amin. Mama. Semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Amin ya Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga Aden yang sangat indah. Masya Allah. Amin. Dan mereka orang yang beruntung. Mau nggak untung? Mau, Mama. Mau. Ternyata janji Allah belum habis bagi orang yang beriman sama Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Apa janji Allah dalam surat As-Saff ayat 13? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Ada lagi kabar. Yang kalau kalian mendengarkannya pasti senang dan bahagia. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Mau nggak ditolong oleh Allah? Mau. Mama. Mau. Ditolong sama orang juga ada girang banget. Iya. Iya. Apa ditolong oleh Allah, Allah? Allah Masya Allah. Tapi jangan kalian lupa di dunia harta kekayaan, anak turunan, pangkat, jabatan masih nolongin kita. Akan datang suatu masa di mana harta kekayaan, pangkat, jabatan, anak turunan ngalongin kita. Anda lihat As-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan layan pak, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau kita sekarang minta tolong sama anak bisa, minta tolong sama mantu bisa, harta bisa nolongin kita, pangkat jabatan bisa meringankan kita. Sekarang kata Allah, yaubal la yanfa'u malun wala banun, akan datang suatu saat di mana harta kekayaan, anak turunan tidak bisa menyelamatkan kalian kecuali hati yang selamat. Siapa dia? Yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi yang namanya jihad dengan harta, dengan jiwa. Rela kita nyumbang fakir, nyumbang miskin, pesantren, madrasah, bangun masjid.
berikan tanah tuh buat misalnya buat puskesmas, bikinkan jembatan, Masya Allah. bikinkan jalanan umum. Kenapa tidak? Iya, iya. Itu adalah amal jariah. Oke. Jihad kita itu yang mampu kita lakukan. Oke. Pertolongan dari Allah dijanjikan. Surga. Apalagi wafathun qarib, kebaikan yang dekat. Ya, Ma. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, baik sama tetangga, baik dengan pegawai, baik dengan lingkungan masyarakat. Kira-kira orang baik nggak sama kita? Baik, Orang dekat sama kita? dekat. Itu janji Allah. Bagi orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Berbeda. Kaya raya, rumahnya mewah, luar biasa. Wow, mobilnya mengkilat. Hartanya sangat banyak, gelangnya sampai diketek. Judas, Waduh, galak sama orang. aduh, Jangankan sama orang lain, pegawainya pun berhitungan. aduh, Masya Allah. Kira-kira orang dekat nggak sama kita? Jauh. Jauh. Jauh dari jihad dengan harta dan jiwa. Inilah walaupun Bedu bilang zaman sekarang udah nggak ada peperangan, tetap kita bisa berjihad dengan apa yang dalam genggaman kita. Yang wajib kita sadari, semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Mana yang milik kita? Yang kita keluarkan sesuai aturan Allah. Itu jihad kita. Nah, Berarti ini Allah memang jelas Pak ya Mah menawarkan kepada kita untuk berbisnis ya Mah ya. Betul. Berniaga gitu ya Mah ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan? Hah, perniagaan kan? Perniagaan. Jual beli. Ya. Maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Masya Allah, gitu ya, Ma. Makanya lihat lagi sama Bedu. Perniagaan mana lagi yang Allah janjikan? Nah, yang mana tuh? Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa ya di antara kalian yang mau meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah? Perniagaan bukan? Perniagaan. ya. Perniagaan. Kalau mau yang baik, yang banyak diganti dengan yang lebih banyak. Masya Allah, amin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah memberikan rezeki yang banyak. Allah menyempitkan rezeki kepadaku kalian kembali. Maksudnya apa? Kalau orang yang banyak bersedekah, banyak menolong, banyak membantu dengan harta yang dia miliki, bukan makin habis, makin melimpah ruah, tapi orang yang koret berhitungan. Kalau nggak dikasih orang 100.000 duitnya masih 1 juta nih ya. Masya Allah. Ya Allah nyesel banget. Itu kesetanan. Iya, iya, Bang. Disempitkan rezekinya. Walaupun duitnya banyak, merasa sempit, kemasukan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'dukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menuduh manusia koret kelut, pelit, kedekut, mereka hese, buntut kasiran, pantatnya koneng. Sementara Allah karunia sangat banyak dan Allah maha mengetahui. Mengetahui, Masya Allah. Tuh, makanya sadar. Kenal. Mama, Sadar makanya ya. mama aneh. Aneh kalau ada orang korupsi miliaran, triliunan. Masya Bansos Allah. diambil. Ngambil keuntungan buat pribadi. Ya Allah. Tidakkah dia sadar kalau mati yang dibawa cuma 2 kali 1 meter? 2 kali 1, Ma. Makanya Iya, iya. ngapain? Udah bersyukur dengan apa yang Bersyukur ada. Begitu ya. kata Rian de Hansip. Masif Mah. Oh, de Masif. Oh, de Hansip aja hijau. Dia berubah jadi Iya. Hansip satan. Iya, masif. Rian de Hansip. Si Rian pasti ketawa. Iya, iya. Iya. Baik, Jawa. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Sini aja bersama Dede. Sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah relatif bahagia.
Masih bersama kami di rumah Mama Dede. Apa lu cengar-cengir lo? Ini Tadi bareng, sekarang tunggu-tungguan. kita tuh sering Tung sebelumnya, bedu apa saya? Oke, sok jangan Siap. sampai. Ada pertanyaan nih, Ma. Naon? Dari jamaah melalui Instagram di @sipaulia_. Pak Aulia. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Shalom nih, Ma. Ya naon? Mah, apakah ada perbedaan tata cara penguburan orang yang mati syahid di medan perang dengan yang meninggal karena wabah? Seperti saat ini yang sedang melanda dunia. Mohon penjelasannya ya, Mah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedanya kalau orang yang meninggal syahid dunia akhirat mati di medan laga, tidak ada kewajiban memandikan. Mandikan. Darahnya merupakan bagian saksi di yaumil akhir bahwa dia meninggal karena menegakkan akidah Islamiyah karena Allah. Allah, Masya Allah. Sementara yang namanya wabah kembali kepada wabahnya. Kalau wabah itu misalnya kena sakit perut, ketimpah benda keras, Masya Allah. tenggelam, biasa 4 kewajiban orang hidup ada kewajiban. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Menguburkan. Kita kan orang awam, Zahra jangan sotoy. Iya, Mah. Kita jangan nggak ngerti. Jadi para ahli mengatakan wabah corona saat ini sangat membahayakan. Masya Allah. Itulah kenapa mereka punya aturan kalau orang meninggal tidak dimandikan. Mandikan. Tapi maaf, yang namanya nyalatin, mengapani sesuai dengan kemampuan, menguburkan ini kewajiban. Kewajiban, Iya, iya, Mah. Kalau Zahra nanya siapa yang dosa? Yang bikin undang-undang. Tapi kenapa kita ngikutin? Kita lihat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin kalian. Pemimpin agama di negara kita, MUI, Iya. Menteri Agama. Kalau memang salah, mereka yang bertanggung jawab. Oke. Tapi para ahli agama wajib berembuk mana yang terbaik. Kita kan orang awam tidak tahu. Iya. Serahkan kepada ahli. Oke. Iya. Mah, ada pertanyaan lagi nih, Mah. Tadi si Pak Aulia, sekarang dari @ara_an_nahwa. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Halo nih, Mah. Mah, apakah benar pahala di rumah saat wabah setimpal dengan mati syahid? Mohon penjelasannya, Mah. Wassalamualaikum. Kalau Anda di rumah cuman boboan. Anahwa, beneran. Iya, iya. Kalau ada di rumah cuma nonton TV, Iya. cuman jadi kaum rebahan, nggak ada nilainya. Nggak ada ya. Yang ada nilainya kalau waktu dimanfaatkan buat ibadah, baca Quran, Quran ya, Mah. baca buku-buku agama, Masya Allah. baca terjemahnya, ngapalkan ayat, ngapalkan hadis, banyak zikir. Di situ pahala kita. Oh, gitu. Salah. Di rumah moloho aja, bercanda aja, Bengong. rebahan, bobok, gulang-guling. Kagak dapat pahala, buang umur, buang waktu. Anda RUGIG. Roge. Iya. Walaupun misalkan mah lagi bengong terus tiba-tiba ketimpa benda keras, dek, mati. Ya iyalah ada hitungannya. Oh. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah kenapa hukum di yaumil akhir mutlak adanya. Di alam dunia banyak orang yang berbuat baik belum dapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat jahat, dosa dan nista belum dapat ajab dosanya. Makanya hukum yaumil akhir itu mutlak adanya. Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah bertanya melalui video. Kita lihat sama-sama Video. pertanyaannya, Maya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konita Dia Hidayati dari Depok. Izin bertanya, Mah. Kuizinkan. Saya pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid akan membawa 70 orang keluarga atau orang terdekatnya. Mohon penjelasannya ya, Mah, terkait hadis tersebut. Semoga saya termasuk yang ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Depok namanya Konita. Ya tetangga aku. Tetangga Mama? Oh iya. Barangkali. Oh, barangkali Depok. Kan Depok. Iya, iya, sama iya. Depok. Depok itu Tetangga. ada 63 kelurahan jauh. Iya. Tetangga 11 kecamatan. Tetangga Ayu Ting Ting Depok. juga ya, Maya? Tetangga sedepok.
Jadi begini, orang yang mati syahid, yang pertama dosanya diampuni semenjak awal kematian. Masya Allah. Kemudian yang namanya orang yang mati syahid jauh dari azab kubur. Jauh dari rasa ketakutan ketika ditanya oleh malaikat. Orang ini dinikahkan kalau laki-laki dengan 72 orang bidadari surga. Yang terakhir yang dia tanyakan Konita. Bawa Orang 70 keluarga. ini membawa syafaat pertolongan bagi 70 orang Terdekat, keluarganya. terdekat. Kalau belum selesai. Belum. Kalau keluarga tadi memang mendekat kepada Allah. Kalau yang tukang maksiat, tukang dosa, Masya Allah, bagaimana memberikan syafaat? Syafaat ini pertolongan bagi orang yang bersangkutan. Ibaratnya ini tambalan. Kalau orang punya sarung bolong, bisa ditambal nggak? Bisa. Nempelnya di mana? Di sarung. Di sarung. Kalau sarungnya aja nggak punya, apa yang mau ditambalkan? Tambalannya ada, ditempelnya di mana? Ibaratnya itu biar gampang. Iya. Ngerti Bedu? Iya. Ada medianya tuh. Jadi betul. Diri kita jadikan media yang iman kepada Allah, iman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Itu modal yang ada. Seperti itu, Masya Allah. Jadi nggak sembarangan semua orang ditolongin, enggak. Makanya dalam ayat lain dikatakan, kalau kalian mati dalam keadaan beriman, diikuti dengan keluarga kalian semua beriman, aku ikutkan mereka tanpa ada yang dirugikan. Artinya kalau kita orang tuanya beriman, anak mantu cucu turunan kita beriman, mati belakangan sama-sama beriman disusulkan, tidak yang dirugikan. Kalau anak turunan kita tidak beriman, jauh kepada Allah, jangankan kita manusia biasa, lihat sejarah para nabi. Nabi Adam anaknya Kabil, Iya, membunuh abangnya. membunuh. Kan itu turunannya semua, tiap ada orang membunuh, dosanya dia kebagian. Jadi contoh. Dosa jariah. Dosa jariah. Lihat yang namanya Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Ya kan? Itu contoh orang tidak beriman. Jadi makanya ketika Nabi Nuh bilang, Kan'an anakku. Bukan anakmu, dia orang lain. Keluargamu sesama orang yang beriman. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi yang bisa ditolong tuh orang-orang yang beriman sama-sama. Iya. Tidak semuanya. Saya mah biarin aja, kakek saya orang baik. Nah iya. Orang Nggak soleh boleh nenek gitu ya. saya. Nggak bisa. Gak bisa. Lana amaluna walakum a'malukum. Tidak serta-merta mengharapkan itu ya, Maya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Hidup jangan berharap dengan orang lain, tapi usaha dari diri kita. Makan aja Rasul mengatakan, orang yang paling aku sukai orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri, bukan pemberian orang. Mikir begitu Iya. kata. Iya. Tuh. Jadi harus dari diri kita sendiri dulu yang baik. Baru ada pertolongan. Baru ada pertolongan. Kalau kita aja nggak bekerja, nggak berusaha, siapa yang menolongin kita? Dari mana alurnya pertolongan? Pintunya dari mana? Iya. Nggak ada jalurnya. Ada jalurnya. Iyalah, pastinya mau Tertutup masuk jalurnya. surga, kita yang harus nentuin dengan cara kita. Betul. Ya Mah ya, jangan ngarepin neneknya, kakeknya, Nggak bisa. keluarganya, Kalau orang tuanya. kakek neneknya masuk, ya kan? Iya. Kalau kakek neneknya juga lagi nunggu nunggu Masya syafaat juga, Allah. gimana? Iya makanya. Makanya gini, Ya. Bedu, Agus, Mama, semua kalian. Bisa seperti ini jangan merasa hebat gue. Iya Mah. Siapa tuh nenek kita, uyut kita, aki kita, buyut kita banyak berdoa, banyak amal soleh. kita. Dia banyak berdoa, jatuhnya ke kita, gitu. iya. Makanya banyak berdoa buat mereka begitu. Buat luhur ya, Ma. Masya Allah. Ngerti? Ngerti, Ma? Kalau belum mengerti ngacung? Ngerti, Ma? Oke. Baik, tentunya Mama, Mas Bedu dan juga jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Jamaah, balik lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, bersihnya hatinya ya. Wah, Mas Bedu udah ngintip duluan nih. Ada pertanyaan virtual nih, Mbak. Virtual, Dari silakan. jamaah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Siti wabarakatuh. Lumatun Nuzulul Asroriyah, asli dari Banyumas. Saya Mangga. orang Ngapak, Mah. Izin bertanya ya, Mah. Kuizinkan, Banyumas. Tentang orang yang mati syahid itu kan salah satunya adalah orang yang tenggelam dan juga orang yang sakit perut. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mati karena sakit perut dan juga
tenggelam itu bisa dinamakan mati syahid mah, karena mengingat keistimewaannya kan banyak banget nih mati syahid. Jadi penasaran mah, mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi kayak kemarin waktu musim apa yang tahun 98? Banjir. Kerusuhan, Bang, kerusuhan. Kerusuhan. Itu banyak orang yang dibakar berapa ratus tuh, ingat gak waktu itu? Ya Allah. Nonton di TV. Termasuk orang yang kebakar mati itu pun syahid. Dibakar. Tapi tetap saja perhitungannya ada. Ada mah. Walaupun memang dia namanya syahid, tapi syahid akhirat. Tapi yang namanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di dunia. Contoh, waktu kerusuhan 98. 98. Kenapa mereka mati? Kalau nggak salah di Jogja dibakar. Itu yang namanya gedung pertokoan Jogja. Departemen store ini. Di Jogja, itu yang mati berapa ratus. Tapi mereka ngejarah. Masya Allah. Memang sih namanya syahid karena terbakar. Tapi karena perlakuan mereka menjarah, mencuri. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Oh, Masya Allah. Yang sakit perut itu. Nah, Yang sakit perut, yang sakit perut. Sakit perut itu sama. Misalnya gara-gara Yang tenggelam, yang terbakar, yang melahirkan, kemudian yang sakit isi perut, misalnya ginjal, misalnya paru, misalnya pankreas, kan isi perut nih. betul. Itu konon Rasul mengatakan mereka pun termasuk syahid. Kalau mereka di alam dunia mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tapi punten, Iya mah. ada yang salah kaprah. Contoh, Mamah punya jamaah orang Tasik. Yang namanya dulu Tasik kan banyak benar pasir. Habis Gunung Galunggung meletus. Oh, banyak pasir. Tahun berapa lah? 78 apa berapa? Banyak pasir. Luar biasa mereka panen dengan pasir. Mereka ngegaliin pasir karena yang di atas susah diambil bawah. Di bawahnya. Berapa belas orang, kalau nggak salah 12 orang, 13 orang yang mati ketimpah pasir. Uruk-uruk gitu. Buruk betul. Mereka salah kaprah. Nanyanya udah dikubur. Mah, tetangga saya Ustadz bilang, ayah kamu ini meninggal syahid. Nggak usah dimandikan. Punten, salah. Yang tidak usah dimandikan kalau dia berperang, berlumuran darah, darahnya saksi. Ini mah ketimpah syahid, ketimpah pasir. Mereka bilang nyari duit buat keluarga itu jihad. Tapi tidak tepat menempatkannya. Tetap kewajiban yang 4 ada bagi orang yang bersangkutan, bagi orang hidup. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Tidak dimandikan kalau memang tidak ketemu jenazahnya kali ya, Mah, maksudnya. Kalau tidak ketemu jenazah yang mau dimandiin, apa itu dia, dulu makanya. mikir. Lu nanya kayak sama anak-anak kecil aja, gue nenek-nenek, lu Iya, nanya begitu. Kalau mayatnya nggak diketemukan, yang mau dimandiinnya apa? Ya, mungkin maksudnya itu kali ya, tidak dimandikan karena tidak ditemukan gitu. Kayak tenggelam gitu kan. Dengar kalau orang tua ngomong. Iya, Pak. Dia ini selama ini mendengar orang yang mati syahid nggak usah dimandiin. Oh iya. Ketemu jenazah bapaknya. Oh, ketemu. Iya. Ya, baik. Cuman karena kata gurunya dia kan mati syahid nggak usah dimandiin. Gurunya juga salah. Iya, baik. Jadi Kalau mayatnya nggak ketemu, apa yang mau dimandiin? La ilaha illallah, innallaha ma'as-sabirin. Iya mah. Udah, Pak. Kayaknya kita perlu berdoa nih, Pak. Ya perlu berdoa nih. Kamu ngalamun apa bengong? Enggak, Pak. Gimana? Pengen mati syahid? Enggak, amin insya Allah. Baiklah Mas Bedu mah. Ya. Sepertinya juga jamaah seperti yang tadi Mas Bedu bilang, kayaknya udah waktunya untuk berdoa nih kayaknya nih Mas Ya. Bedu. Biar kita juga insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Silakan Mama. Mangga. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Husuk dalam beribadah. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Ya Allah, jadikanlah kami, kematian kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah. Kami pun tahu dari ayat-Mu, dari hadis Rasul-Mu, orang yang mati husnul khatimah, berapa banyak nikmat karunia yang Kau janjikan buat mereka. Namun ya Allah, karena kematian hanya Engkau yang tahu kapan datangnya kepada kami. Tentu kami bekerja, berusaha sesuai kemampuan kami. Setiap saat dan kesempatan kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Seandainya Engkau takdirkan kami mati syahid, baik syahid dunia akhirat, syahid dunia maupun syahid akhirat, jadikanlah kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Namun seandainya saja Engkau tidak mentakdirkan kami mati dalam keadaan syahid, syahid yang manapun, nanti kami bermohon kepadamu ya Allah dari segenap hati yang paling dalam, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Namun walaupun kami tidak mati syahid, namun mati dalam keadaan dekat kepadamu ya Allah, karena Rasul-Mu mengatakan orang yang mati dalam dekat kepadamu termasuk syahid. Ya Allah, berikanlah kepada kami kematian yang syahid. Dan kami yakin apa yang Kau janjikan pasti Engkau menunaikannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, terima kasih ya Mah buat ilmu dan tausiahnya. Ini mudah-mudahan ini selalu menjadi doa kita ya Maya sepanjang hidup ya Maya. Amin. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul. Amin. Mati dalam keadaan iman dan Islam. Tapi berusaha setiap helaan napas di jalannya Allah ridhoi, jauh yang dilarang oleh Allah. Itu diantara cara meraih husnul khotimah. Dan juga kita tentunya diberikan kesempatan bertobat sebelum kita mati itu. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih ya Zahra. Sama-sama Mas Bawi, Bedu. terima kasih ya. Dan sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede ya setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.